Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Saudara Aradhania Larasati Budiman, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Untak, yang biasa dipanggil dengan Ara. Kali ini Ara akan membacakan sinopsis buku saya yang berjudul Undang-Undang Dasar 1945 as a Political Legal System. Ya, terima kasih Dedi. Sebelum saya membacakan ringkasan mengenai buku Dedi, ada satu pertanyaan nih, Ded. Apa yang dimaksud dengan UUD 1945 a Political Legal System? Ya. Baik sekali. Political legal system itu adalah sistem hukum dan politik. Jadi sebuah konstitusi kita yang bernama Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai satu sistem politik juga sebagai satu sistem hukum. Nanti keterangannya ada di dalam. Baiklah Dedi, yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supiyadi berjudul UUD 1945 A Political Legal System, perlu dijelaskan terlebih dahulu siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi, seorang ahli hukum, ilmuwan pendidikan, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku ilmu hukum yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Demokrasi untuk Kesejahteraan, Privatisasi badan usaha milik negara di Indonesia, Negara Kleptokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 Kekosongan Politik Hukum Makro, Meredesain Konstitusi Pembangkangan Seorang Anak Bangsa untuk Demokrasi, Kesabaran Revolusioner Merebut Masa Depan Indonesia, Hukum Administrasi dan Desentralisasi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Teori Hukum, Hukum Internasional, Menangkal Korupsi Mengawal Negeri, Meraih Kematangan Demokrasi, Negeri ini membutuhkan advokat pejuang, dan yang terakhir, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prospek perkembangan demokrasi. Kegiatan Dedi ini memang seabrek dan banyak sekali begitu ya. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan dari buku berjudul UUD 1945 A Political Legal System karya Sutanto Supiyadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia yang saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hingga dewasa ini, dengan materi muatan hasil perubahan UUD 1945 telah terjadi penyimpangan ketatanegaraan yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Pada hakikatnya mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. UUD yang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia. Di luar itu namanya bukan Rechtsstaat, namun Maksat yang hanya menjadikan pertimbangan revolusi politik sebagai landasan pembenar yang bersifat post factum terhadap perubahan dan pemberlakuan konstitusi. Mengapa hasil perubahan UUD 1945 tidak dipandang sempurna? Pertama, secara prosedural, perubahan UUD 1945 dikerjakan oleh lembaga yang secara yuridis konstitusional berwenang, tetapi mereka bukan ahli di bidang konstitusi. Seharusnya diserahkan kepada Komisi Konstitusi yang ditunjuk oleh MPR melalui keputusan MPR. Anggota Komisi Konstitusi bukan partisan atau non-partisan, tetapi para ahli di bidangnya masing-masing. Hasil kerja Komisi Konstitusi diserahkan kepada MPR dengan catatan MPR boleh menerima atau menolak. Kalau menerima tidak boleh merubah kata, bahkan koma sekalipun, sedangkan kalau menolak akan dilakukan referendum. Kedua, perubahan UUD 1945 yang dilakukan syarat dengan permainan politik dan kepentingan politik sesaat, sehingga tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Ketiga, perubahan UUD 1945 dikerjakan dengan tergesa-gesa dan kurang serius, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya sehingga terkesan elitis. Secara substansial, hasil 4 kali perubahan UUD 1945 tidak didasarkan suatu kajian akademis yang komprehensif dan sejalan dengan pemikiran the founding fathers and mothers, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai persoalan mendasar, di antaranya: pertama, ketidakjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR dalam perubahan UUD 1945 bukan lembaga negara tertinggi, melainkan sejajar dengan Presiden dan DPR. Kedua, sistem pemerintahan presidensial yang dimaksudkan oleh perubahan UUD 1945 belum sesuai dengan konfigurasi sistem politik Indonesia, sehingga muncul ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tataran kekuasaan eksekutif, wakil presiden dan presiden, maupun eksekutif legislatif DPR heavy. Ketiga, ketidakjelasan sistem perwakilan yang digunakan, karena kelembagaan DPD yang tidak fungsional, serta ketidakserasian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbincangan tentang perubahan konstitusi (constitutional reform) secara konstitusional melalui interlegal system maupun ekstrakonstitusional melalui beyond legal system perlu dikemukakan di dalam hal ini. Jelinek membedakan perubahan undang-undang dasar atau konstitusi dalam dua hal, yaitu Verfassung Sanderung dan Verfassung Wandlung.
Verfassung Sanderung yaitu perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan perubahan konstitusi secara konstitusional. Di sisi lain, Verfassung Wandlung yaitu perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tetapi melalui cara istimewa, seperti revolusi, convention atau konvensi ketatanegaraan, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan perubahan konstitusi secara ekstrakonstitusional. Jika perubahan dilakukan secara Verfassung Sanderung konstitusional, langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu pertama, parsial. Karena perubahan yang terjadi bersifat parsial, tidak seluruh naskah konstitusi diganti. Oleh karena itu, perubahan hanya menyangkut hal-hal tertentu. Kedua, adendum. Perubahan terjadi dengan cara adendum, yakni penambahan naskah yang dilekatkan atau dilampirkan pada naskah asli. Cara ini tidak mengubah naskah asli sehingga dianggap tetap berlaku. Ketiga, ada renewal. Perubahan yang terjadi bersifat mendasar. Naskah-naskah lama diganti dengan naskah-naskah baru, sehingga pada gilirannya akan melahirkan suatu konstitusi baru karena yang terjadi adalah renewal. Sedangkan perubahan konstitusi secara Verfassung Wandlung atau ekstrakonstitusional perlu dikemukakan pendapat C.F. Strong, salah seorang dari pakar ketatanegaraan yang mengakui dan menerima konvensi ketatanegaraan sebagai cara perubahan konstitusi. Hal tersebut dapat dikemukakan dalam 4 klasifikasi perubahan sebagai berikut. Pertama, by the ordinary legislature but under certain restriction. Kedua, by the people through a referendum. Ketiga, by a majority of all the units of federal state. Dan yang keempat adalah by special convention. K.C. Ware menyebutkan konvensi ketatanegaraan sebagai norma konstitusi yang non-legal atau extra-legal atau extra-konstitusional. Lebih lanjut, Ware menyatakan bahwa konvensi ketatanegaraan terbentuk dengan cara, yakni konvensi ketatanegaraan terjadi melalui kesepakatan atau agreement di antara rakyat. Mereka sepakat melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai cara-cara pelaksanaannya. Ketentuan semacam ini langsung mengikat, langsung menjadi konvensi ketatanegaraan, tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu seperti konvensi ketatanegaraan yang tumbuh melalui kebiasaan. Karena konvensi ketatanegaraan dapat terjadi melalui kesepakatan, maka dimungkinkan ada konvensi ketatanegaraan dalam bentuk tertulis. Apa yang dikatakan oleh Ware dalam konvensi ketatanegaraan di atas perlu dirujukan pada kehendak rakyat. Salah satu kata yang paling sering muncul dalam perdebatan maupun dialog mengenai masalah politik di seluruh negara adalah soal kehendak rakyat atau the will of the people. Sejalan dengan itu, pandangan populis demokrasi dipelopori oleh filsuf bernama Jean-Jacques Rousseau. Konsep utama yang dipakai Rousseau adalah mengenai kontrak sosial. Dalam pandangan ini, negara diberikan kekuasaan untuk mengontrol rakyat setelah diberikan legitimasi oleh rakyat itu sendiri. Orang yang telah dipilih oleh rakyat dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi representasi dari kehendak rakyat. Karena itu, tak jarang kehendak rakyat langsung disamakan dengan prinsip mayoritas atau majority rule. Sebaliknya, pada sisi liberalis, demokrasi tidak dianggap mempresentasikan apa-apa mengenai kehendak rakyat. Liberalis memandang bahwa fungsi utama dari pemilu adalah kontrol terhadap pemerintah, tidak lebih dari itu. Dengan demikian, pandangan populis ini berusaha mengagresi kepentingan tiap individu dalam suara mayoritas dan memperlakukannya sebagai sebuah cerminan kehendak rakyat. Dalam artian tertentu, bahkan suara mayoritas ini dipandang memiliki nilai kesucian. Terhadap gagasan untuk melakukan perubahan dengan menggunakan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tergolong sangat sulit.
Maka untuk kembali ke UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 hanya mungkin dilakukan konvensi ketatanegaraan yang terjadi melalui kesepakatan agreement di antara rakyat sebagaimana diungkapkan oleh K.C. Ware sebagai kehendak rakyat, the will of the people. Itulah salus populi suprema lex atau suara rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Demikian, selamat membaca, semoga bermanfaat. Dan akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi muda. Semuanya sudah ditulis lengkap, ada di buku UUD 1945 A Political Legal System karya Bapak Sutanto Supyadi atau Dedi. Terima kasih, Ara. Anda telah membacakan sinopsis buku saya. Iya, sama-sama Dedi. Tapi saya memiliki pertanyaan terakhir. Silakan. Demokrasi kita bukan demokrasi Barat. Di mana letak perbedaan demokrasi Indonesia dan Barat? Oh ya, saya jawab. Jadi seringkali ditanyakan pada teman-teman. Jadi letak bedanya itu pada musyawarah mufakatnya. Karena bagaimana juga demokrasi kita ini kan berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sana di demokrasi Barat tidak ada yang namanya musyawarah mufakat. Langsung menuju voting atau pungutan suara. Kita tidak. Kita musyawarah mufakat lebih dulu. Ketika terjadi deadlock atau tidak bisa memutuskan musyawarah, maka barulah kita voting. Itu letak perbedaannya. Dan akhirnya, Ara, saya ucapkan terima kasih bahwa Anda sudi untuk membacakan sinopsis buku saya. Ya, sama-sama Dedi. Sampai jumpa di lain kesempatan mungkin. Baik, terima kasih. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.